Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rahmi Yuliani. Apa kabar anak-anak hebat pada hari ini? Mudah-mudahan kebahagiaan selalu membersamai ya. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, pada video sebelumnya kita sudah mengupas sampai tuntas mengenai teks prosedur. Pada video pembelajaran ini, kita ada materi baru yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum mulai menyimak videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe terlebih dahulu ya. Terima kasih. Nah, sebelum tertuju kepada materi inti, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada Ananda. Ananda semua pasti pernah dong membaca buku pengetahuan? Sudah pernah ya? Tapi, apakah Anda sudah pernah mengamati isi buku pengetahuan tersebut? Jika Anda sudah pernah mengamati buku pengetahuan tersebut, maka Anda sudah bisa melakukan observasi terhadap buku pengetahuan. Sudah ada gambaran ya mengenai teks laporan hasil observasi? Nah, sebelum mulai membahas pengertian teks laporan hasil observasi, kita mulai terlebih dahulu dari observasi. Apa ya itu observasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, observasi adalah peninjauan secara cermat. Jadi, observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap keadaan, objek, atau peristiwa yang akan diteliti. Orang yang melakukan observasi disebut dengan observer. Jelas ya, apa itu observasi? Kita masuk sekarang ke pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau pengamatan secara sistematis. Sudah jelas ya? Jadi, melakukan observasi berarti kita melakukan pengamatan yang harus dilakukan secara sengaja, runtut, dan sesuai dengan aspek-aspek tertentu berdasarkan tujuan yang jelas. Seperti itu ya. Teks laporan hasil observasi. Di sini bisa juga kita sebut dengan kriteria dari teks HO ya. Di sini ada 7. Yang pertama, wajib disusun secara runtut. Kemudian dia bersifat meyakinkan pembaca. Yang ketiga, karena dia sudah kita amati, maka dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat, disusun dengan bahasa yang mudah dipahami. Kelima, berisikan tentang suatu objek atau konsep. Yang keenam, objek ini dibahas bersifat umum. Jadi, pembaca mengetahui apa sih itu objek yang dibahas. Yang ketujuh, memerinci objek dari segi ilmu. Jadi, untuk kriterianya ada 7 ya. Nah, pada poin ketiga kita akan membahas mengenai ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Di sini untuk ciri bahasanya ada 4. Kita mulai terlebih dahulu. Yang pertama adalah istilah. Istilah ini adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat dapat mengungkapkan makna yang khas dalam bidang tertentu. Misalnya, kita menggunakan istilah dalam bidang biologi. Ada istilah yang kita gunakan adalah abiotik, ada kita menggunakan genetika, atau sekarang yang sedang marak kita mengenal istilah vaksin, kita mengenal istilah ekosistem. Jelas ya apa itu istilah? Kemudian yang kedua adalah kata baku. Anda sudah pada tahu apa itu kata baku? Kata baku adalah kata-kata yang disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Jadi dalam bahasa Indonesia ada kata baku dan ada kata tidak baku. Yang kita gunakan adalah yang kata bakunya. Contoh, kata bakunya analisis. Yang tidak bakunya analisa, atau kata bakunya imbau, yang tidak bakunya adalah himbau. Jelas ya, yang kita gunakan adalah kata baku. Kemudian untuk ciri bahasa yang ketiga adalah kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan,
atau ciri utama dari benda, proses, ataupun aktivitas. Jadi, kalau di dalam laporan hasil observasi diperlukan sebuah definisi. Definisi itulah yang disebut dengan kalimat definisi. Contoh, vitamin adalah zat yang sangat penting bagi tubuh manusia dan hewan untuk pertumbuhan. Di sini kalimat definisinya dapat ditandai dengan kata adalah. Bisa dipahami ya? Kemudian yang keempat adalah kalimat klasifikasi. Kalimat klasifikasi adalah kalimat yang berisi pengelompokan berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu. Contoh, berdasarkan jenisnya, sampah dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Jadi ada klasifikasinya, atau kita sebut juga dengan jenis, bisa juga disebut dengan pengelompokan. Bisa dipahami ya untuk ciri bahasa dari teks laporan hasil observasi. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi ya. Sama seperti manusia, maka harus ada kerangkanya terlebih dahulu yang harus ada, yaitu kepala, pundak, lutut, kaki. Secara umum seperti itu ya. Maka untuk struktur teks laporan observasi yang harus ada itu ada 4. Yang pertama adalah definisi umum. Kita lihat dari katanya, yaitu definisi. Kalau definisi berarti dia harus ada pengertian. Dapat ditandai dengan kata adalah, ialah, maupun merupakan. Dapat dipahami ya. Untuk struktur yang kedua adalah deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian, di sini kita mengelompokkan objek yang akan kita bahas, mengklasifikasikan, menggolongkan, dan ataupun disebut juga dengan jenis-jenis. Yaitu untuk deskripsi bagian. Yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Misalnya kita membahas mengenai daun sirih, maka yang harus ada adalah manfaat daun sirih tersebut apa? Harus kita jelaskan pada bagian deskripsi manfaat. Kemudian yang keempat adalah berupa simpulan. Untuk simpulan itu boleh ada atau boleh tidak ada. Jadi supaya si pembaca dapat memahami dengan mudah apa isi dari teksnya, lebih baik kita membuatkan berupa simpulannya. Seperti itu ya untuk struktur teks laporan hasil observasi. Nah, terima kasih sudah belajar bersama Bu Rahmi. Pada video berikutnya, kita akan belajar menyusun teks laporan hasil observasi. Supaya tidak ketinggalan, bisa menyalakan tombol notifikasinya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.